Shalom, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, hari ini ya kita percaya seperti Tuhan katakan bahwa Tuhan katakan bahwa aku mengutus engkau dikatakan seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Jadi Tuhan katakan sekali lagi bahwa kita ini diutus bagaikan anak domba di tengah-tengah serigala. Dan kita tahu bahwa serigala binatang yang jauh lebih kuat daripada domba, anak domba. Dan serigala lebih kencang secara fisik, dia bisa dengan mudah untuk mendapat. Dan anak domba juga tidak punya taring, tidak punya sayap untuk terbang, bahkan larinya pun juga lamban. Jadi bisa kita simpulkan pada saat kita masuk dalam kawanan serigala bahwa pasti kita katakan anak domba tersebut pasti menjadi korban. Dan oleh karena itu hari ini kita diingatkan sekali lagi bahwa jangan jauh-jauh dari gembalamu. Engkau perlu gembalamu seperti yang lagu tadi mengatakan bahwa kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan sampai dengan akhir hidup kami butuh Engkau. Karena di luar Engkau kami tidak bisa lakukan apa-apa. Dan hari ini kita mau belajar bahwa kita punya gembala yang bukan hanya baik, tapi gembala yang mau berperang buat kita. Amin. Dan oleh karena itu hari ini kita mau belajar sama-sama kita baca dari Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ini satu statement yang merupakan satu statement yang luar biasa buat saya. Saya suka sekali membaca Mazmur, karena kalau kita membaca Mazmur, kita bisa merasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat bagaimana dalam kitab Mazmur atau buku Mazmur ini kita melihat banyak hal-hal yang sehari-hari. Misalnya ada orang yang berdoa minta Tuhan, sampai kapan engkau menjawab doaku? Ada yang katakan, Tuhan saya sudah tidak sanggup lagi. Ada yang di situ dikatakan, Tuhan kenapa engkau memberkati orang fasik, sementara saya yang mengikuti engkau kok tidak diberkati. Dan begitu banyak dalam kitab Mazmur ini menulis masalah kita sehari-hari. Makanya dalam masa pandemi COVID, dalam masa pandemi COVID-19, saya merasakan setiap kali saya membaca buku Mazmur ini, saya merasa ada ketenangan, saya merasakan ada sukacita. Dan hari ini kita mau baca dari Mazmur 23, dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, ini membuat pada saat masa-masa yang sulit saya sangat merasa tenang. Karena saya punya gembala, artinya saya punya seseorang yang sangat memperhatikan saya mempunyai seseorang yang membela saya punya seseorang yang benar-benar ada di pihak saya. Dan saya bisa merasakan bahwa dalam begitu banyak pergumulan, dalam begitu banyak persoalan yang saya hadapi, baik sebagai seorang hamba Tuhan maupun dalam seorang pelaku bisnis, dan kami tetap merasakan bahwa saya tetap punya gembala. Bilang kiri kananmu, engkau punya gembala. Gembala itu dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia tahu masalahmu, dia tahu persoalanmu. Dan sekali lagi dikatakan bahwa selama engkau, kata Mazmur Daud dikatakan selama engkau punya gembala, hidupmu tidak akan kekurangan. Amin. Hidupmu tidak akan kekurangan. Hidupmu akan dicukupi. Kekurangan bukan hanya bicara dengan materi, tapi tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan damai sejahtera, tidak kekurangan. Dan hari ini saya baca sekali lagi Mazmur 23 dan
saya merasa tenang. Karena di sini yang berbicara, yang menulis adalah seorang Raja Daud. Kita tahu Raja Daud, dia adalah juga seorang gembala. Dia seorang gembala, 2-3 kambing domba, dia pun gembala. Sampai dengan kemudian apa? Dia menjadi gembala bangsa Israel yang mungkin jutaan orang. Tapi ini yang kita mau belajar sama-sama. Bagaimana seorang Daud menulis, saya percaya ini merupakan satu pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan ya di sini, dia tidak katakan Tuhan adalah gembala kita, tapi dia katakan Tuhan adalah gembalaku. Ini bicara mengenai pribadi antara Daud dengan Tuhan. Dia bicara bahwa hubungan seorang Daud yang katanya mempunyai sertifikat, ya, punya orang yang berkenan di hati Tuhan. Bayangkan seorang Daud punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Bukan gembala kita, bukan gembala kami, tapi dia katakan gembalaku. Secara pribadi dia katakan aku, dia milik saya. Dan dia katakan tidak akan kekurangan aku. Apa maksudnya tidak kekurangan? Bahwa apapun yang menjadi kebutuhan daripada Raja Daud, semua Tuhan cukupi. Sekali lagi kita ingat bahwa bagaimana Daud waktu menjadi gembala, dia menjadi gembala yang begitu bertanggung jawab. Masih ingat waktu Daud berbicara kepada Raja Saul. Dia katakan, aku adalah seorang gembala memiliki 2-3 kambing domba. Pada saat domba saya diserang oleh singa atau beruang, saya akan kejar singa dan beruang itu. Saya akan lepaskan domba saya, melepaskan domba dari mulutnya singa. Wow. Bahkan dia katakan, dia tarik lagi janggutnya singa, dia pukul. Saya mau bilang benar-benar Daud adalah seorang gembala yang begitu bertanggung jawab. Bayangkan, dan dia bilang sama Tuhan, bahwa Tuhan adalah gembala saya, gembalaku. Jadi saya mau engkau dengar hal ini, bahwa bagaimana Daud melihat Tuhan adalah gembala. Persis sama apa yang dilakukan Daud waktu dia jadi gembala. Dia tangkap itu beruang, dia tangkap itu singa, dia lepaskan dombanya dari mulut singa itu. Dan apa dia katakan? Dia tarik janggutnya dan dia pukul. Ini saya mau bilang, bagaimana dengan engkau? Saya nggak yakin kalau engkau punya peliharaan hari ini. Ya, saya nggak tahu, mungkin kalau kau punya peliharaan hari ini dan kemudian dimakan dengan binatang yang lebih besar dan lebih buas atau digigit, apakah kau mau membela binatangmu? Tapi apa yang dilakukan sama Daud, benar-benar dia bela. Dan ini yang dia mau katakan, kalau engkau punya Tuhan adalah gembala, kalau engkau menempatkan Tuhan sebagai gembalamu pribadi, engkau tidak akan kekurangan. Mungkin hari-hari ini engkau hidup begitu banyak persoalan. Mungkin hari-hari ini engkau hidup dengan begitu pas-pasan, atau mungkin juga berkurang. Tapi dengar baik hari ini, tapi Tuhan mau memberitahukan kepada engkau bahwa jadikan Tuhan sebagai gembalamu. Bahkan ayat 2, apa yang dikatakan di situ? Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow. Ini yang kita lihat, bahwa kita tahu sebagai seorang gembala,
kita tahu dia tahu kebutuhan dari dombanya. Dia tahu kebutuhan dari dombanya adalah butuh makan. Karena itu gembala bertanggung jawab bagaimana membaringkan domba-dombanya ke rumput yang hijau. Bahkan dikatakan apa? Dia bimbing ke air yang tenang. Gembala tahu kebutuhan dari dombanya, tapi domba kadang-kadang tidak tahu jalan bagaimana mendapatkan rumput yang hijau. Kita tahu domba sangat takut masuk ke air, karena apalagi pada saat bulunya lebat, dia takut menyeberang, takut hanyut. Makanya gembalanya tahu apa yang menjadi ketakutan daripada dombanya. Makanya dia dikatakan apa? Membimbing ke air yang tenang. Dia tidak membawa domba-domba itu ke tempat yang berbahaya. Dan ayat 3 dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Wow. Jadi hari ini saya mau bilang hari-hari ini banyak orang yang stres. Banyak orang-orang yang kehilangan damai sejahtera. Banyak orang-orang hari-hari ini dia memiliki segala sesuatunya, tapi jiwanya hampa. Banyak yang hari-hari ini kita melihat bahkan hamba-hamba Tuhan yang stres. Saya mengenal ada seorang pengusaha, direktur dari seorang WNA, dan dia nggak percaya kepada Tuhan. Begitu menghadapi banyak masalah, persoalan dalam hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia gantung diri. Dia gantung diri pakai sarung bantal. Dan supirnya kaget sekali waktu ketemu udah tergantung. Ini yang saya mau bilang, banyak orang-orang yang hari-hari ini kelihatannya bercukupan. Hari-hari ini kelihatannya orangnya cukup diberkati secara materi, tapi dia tidak punya damai sejahtera. Dia tidak punya sukacita. Makanya hari-hari ini kita butuh gembala yang menyegarkan jiwamu. Engkau butuh gembala yang membimbing engkau ke air yang tenang, supaya pikiranmu tenang, jiwamu tenang. Dan dikatakan apa? Ia menyegarkan jiwaku. Gak perlu, kadang-kadang banyak orang mencoba liburan. Nah, hari-hari ini terkenal istilah healing, Dikit-dikit kita healing kemana? Menyegarkan jiwa. Kita banyak dikit-dikit istilah bahwa bagaimana kita liburan. Membuang semua kepenatan dalam pikiran. Kita kan udah capek kerja, kita udah capek belajar, kita perlu cari penyegaran. Tapi dengar baik, mungkin pada saat engkau liburan, mungkin kau sudah lupa semua persoalanmu. Tapi pada saat engkau kembali ke rumah, persoalan itu tidak selesai. Persoalan itu tetap yang mumet kembali mumet lagi gitu ya. Yang bokeh, yang banyak utang tetap aja kembali banyak utang lagi. Balik ke kantor masalahnya nggak selesai. Tapi dengar baik, kalau engkau punya Tuhan sebagai gembala, di tengah persoalan pun juga engkau tetap merasa tenang. Amin. Engkau tetap, jiwamu tetap ada penghiburan dalam jiwamu. Dan yang paling menarik lagi, dia katakan bukan saja ia menyegarkan jiwaku, kata Daud, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini yang menarik. Jadi gembala menuntun setiap domba-dombanya ke jalan yang benar. Kadang-kadang jalan yang benar bukan jalan yang baik, tapi jalan yang benar adalah tujuannya pasti. Karena banyak sekali hari-hari ini orang banyak berbicara
mengenai jalan yang benar. Sehingga ada kelihatan jalan yang kelihatannya lurus, tapi ujungnya kepada maut. Banyak kita lihat orang yang menawarkan, agama-agama lain menawarkan sorga, padahal mereka nggak pernah pergi ke sorga. Banyak menjadi calo-calo sorga hari-hari ini, padahal dia sendiri nggak pernah ke sorga. Tapi kita mengucap syukur kita punya Tuhan yang berasal dari sorga, sehingga dia bukan hanya katakan aku menunjukkan kepada engkau jalan yang benar, tapi dia katakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang menjadi kerennya kita punya Tuhan. Dia tidak menjadi calo sorga. Banyak hari-hari ini semua bicara mengenai sorga. Di sorga itu begini. Dia cerita dengan pikiran dia secara manusia. Tapi kalau engkau bukan berasal dari sorga, engkau tidak pernah tahu apa yang ada terjadi di sorga. Makanya hari ini ya, jangan sampai engkau ada mengikuti seperti yang dikatakan Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka lurus, disangka kelihatannya benar, jalannya lurus, tapi menuju maut. Dan saya berdoa siapapun juga yang engkau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau memiliki gembala dan engkau bisa mendapatkan jalan yang benar. Amin. Dan hari ini kita lihat bahwa jalan yang benar kadang-kadang menghadapi satu rintangan. Saya pernah nonton ada satu film bagaimana kawanan ternak ya, mereka bagaimana bisa melewati masuk ke padang yang hijau. Mereka harus melewati ada sungai yang isinya predator, yang isinya mungkin ada buaya, ya buaya darat, nggak tahu. Banyak buaya dalam sungai itu, dan buaya itu mereka menanti dan mereka tahu bahwa binatang-binatang itu harus pindah dari satu sisi ke sisi yang lain dan harus melewati sungai. Dan mereka tunggu di sungai tersebut. Mereka menanti ada binatang kambing, ada domba, ataupun juga ada ya binatang-binatang yang akan melintas di sungai tersebut. Dan dengar baik, kadang-kadang Tuhan izinkan kita memasuki suatu masa-masa yang sulit supaya engkau dan saya boleh mendapatkan rumput yang lebih hijau. Amin. Nah, kalau kita lihat ayat 4-nya dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat 4. Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Tuhan ingatkan melalui Mazmur 23 bahwa engkau punya gembala yang tidak pernah meninggalkan engkau. Pada saat engkau menghadapi persoalan, pada saat engkau menghadapi begitu banyak cobaan, dengar baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Dalam situasi apapun kondisimu, mungkin hari-hari ini engkau sedang di dalam lembah kekelaman. Satu lembah di mana yang ada cuman air mata, dan air mata. Satu lembah yang ada kelihatannya satu penderitaan yang tidak pernah berakhir. Mungkin engkau masuk dalam situasi di mana keluargamu, ekonomimu kelihatan sangat sulit untuk dipulihkan. Tapi dengar baik hari ini, selama engkau punya Tuhan yang menjadi gembalamu, Dia gembala yang tidak pernah meninggalkan engkau.
Kadang-kadang Tuhan izinkan engkau melewati masa-masa sulit supaya engkau boleh naik kelas. Kadang-kadang Tuhan izinkan engkau masuk masa-masa di mana engkau melihat begitu banyak air mata, kelihatan engkau berdoa tapi tidak mendengar jawaban daripada Tuhan. Tapi yang saya mau ingatkan sekali lagi, Tuhan adalah gembala yang tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin engkau belum mendengar jawaban doamu, tapi dengar baik, Dia tidak sekali-sekali meninggalkan engkau. Makanya hari ini kalau kita lihat kembali, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata Daud. Karena dia tahu setiap melihat daripada tongkatnya gembala, gadanya gembala, itu membuat Daud semakin tenang. Pada saat Daud menghadapi persoalan dan dia melihat tongkat gembala, dia merasa tenang hatinya. Karena dia tahu bahwa Tuhan selalu bela dengan segala kekuatannya. Tuhan selalu bela Daud dalam setiap persoalannya. Bahkan apa yang dikatakan ayat 5, engkau, kata Daud kepada Tuhan, engkau. Wow. Kalau kita perhatikan ayat 23, ya, ayat 1 sampai 3, dia mengatakan Tuhan sebagai Ia. Tapi begitu masuk di ayat 4, dia tidak berkata lagi Ia, tapi dia katakan engkau kepada Tuhan. Karena di sini dia mengatakan kepada Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Wow. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau. Jadi dia tidak katakan iya, tapi dia sudah mengatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapiku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Dan ayat 6-nya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau kita perhatikan hari-hari ini, kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak mengalami penyertaan Tuhan? Kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak merasakan damai sejahtera? Bukan karena dia tidak punya gembala, tapi dia tidak menempatkan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Pada saat Daud datang di hadapan Tuhan, dia tidak berdiri sebagai seorang gembala, tapi dia berdiri sebagai seekor domba di hadapan gembala. Nangkap maksud saya? Kalau engkau mengerti hal ini, banyak orang-orang Kristen, dia berdiri datang kepada Tuhan sebagai gembala. Sebagai gembala. Tapi dengar baik, hari ini Tuhan mau engkau datang kepada Tuhan sebagai seekor domba, bukan sebagai gembala. Saya tidak berkata bahwa engkau harus lupakan tugas tanggung jawabmu. Saya menggembalakan gereja JKI SABC di tempat ini, di kota Serang, ya. Jumlahnya cukup banyak domba-domba yang harus saya perhatikan. Dan saya menggembalakan juga di perusahaan yang saya bekerja. Dan saya juga tetap berdiri sebagai gembala di tempat di mana saya melayani atau saya bekerja. Mungkin hari ini engkau bekerja sebagai karyawan, engkau juga menggembalakan tugas-tugasmu. Atau mungkin engkau seorang siswa, engkau harus menggembalakan dirimu sendiri. Dan dengar baik, tapi pada saat engkau datang, duduk mendengarkan firman Tuhan, engkau adalah sebagai seekor domba yang menghadap kepada gembala dan berkata kepada gembala, mana tongkatmu? Ya. Kalau Tuhan mau katakan, Tuhan membaringkan engkau di mana? Di rumput yang hijau. Masalahnya kalau domba, ya, domba-domba tidak semua menurut.
Banyak orang-orang Kristen hari-hari ini tidak merasakan punya gembala karena dia mau kerja maunya sendiri. Ya, disuruh dibimbing ke air tenang, nggak mau, maunya mau sendiri aja. Ya, bahkan dikatakan dituntun juga ke jalan yang benar, dia mau jalannya sendiri. Makanya banyak anak-anak Tuhan begitu dia menghadapi persoalan, dia tidak merasakan ada gembala dalam hidup dia. Dia merasa kekuatan sendiri. Begitu dia bertemu dengan musuhnya, dia ikat musuhnya. Ya, dia ikat, dia pukuli musuhnya, dia hajar musuhnya. Kalau perlu dia apa? Dia makan di depan musuhnya. Nangkap maksud saya? Ya, kadang-kadang kita merasa kita mampu menyelesaikan persoalan tanpa Tuhan, tanpa gembala. Tapi masalahnya kadang-kadang solusi yang kita buat dalam setiap masalah kita belum tentu sesuai dengan apa yang maunya gembala. Makanya banyak sekali anak-anak Tuhan hari-hari ini, ya, dia bukan menunggu hidangan daripada Tuhan, tapi dia menyiapkan hidangan dengan caranya sendiri. Ya, dia gak perlu urapan di atas kepala, sehingga kemudian pada saat pialanya mulai kosong, dia menjadi sedih, kemudian menjadi stres, dia kemudian mulai depresi. Banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, dia berjalan dengan kekuatan sendiri. Ya, tapi dengar baik, hari ini Tuhan mau pagi hari ini engkau datang kepada Tuhan sebagai seekor domba yang menghadap kepada gembala. Belajar bagaimana engkau mendengarkan. Pada saat engkau disuruh baring, ya baring. Pada saat engkau disuruh tidur, ya tidur. Pada saat engkau dibimbing, ya ikut. Jangan mau-mau sendiri. Banyak hari-hari ini orang merasa lebih pintar, merasa mampu menyelesaikan. Tapi dengar, kita mau datang hari ini kepada Tuhan karena satu hal yang saya percaya, bahwa kita punya gembala yang melenyapkan rasa takut. Kita punya gembala yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Dan kita punya gembala yang pada saat engkau menghadapi persoalan, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dan saya mau bilang, engkau juga punya gembala yang mengurapi engkau. Artinya apa? Mengurapi kepalamu dengan minyak. Jadi pada saat engkau sakit, pada saat engkau dalam keadaan terluka, engkau disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau panggil pemain musik. Ya, kalau engkau punya gembala, engkau punya yang jelas, engkau punya sukacita dalam hatimu, engkau punya damai sejahtera. Dan hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan adalah gembalaku.